Oke, ini ada beberapa tabel tata nama asam alkanoat. Di sini terdapat rumus molekulnya, kemudian sumber, nama trivial, dan nama IUPAC-nya. Nanti bisa dilihat sendiri. Lanjut, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isomer pada asam karboksilat. Isomer pada asam karboksilat atau asam alkanoat itu ada dua. Yang pertama, isomer rangka atau struktur. Isomer rangka adalah isomer yang memiliki rumus molekul sama, tetapi bentuk rangkanya berbeda. Contohnya itu ada asam butanoat dan asam 2-metilpropanoat. Kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul sama, yaitu C4, H8, O2, tetapi bentuk rangkanya yang berbeda. Next. Yang kedua ada isomer fungsi. Isomer fungsi adalah isomer yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya itu ada asam propanoat dengan metil etanoat. Kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul sama yaitu C3H6O2 tetapi gugus fungsinya berbeda. Pada asam propanoat memiliki gugus fungsi asam karboksilat yaitu COOH, sedangkan pada metil etanoat memiliki gugus fungsi ester yaitu COO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu mengenai reaksi kimia. Baik, berikut reaksi kimia yang terjadi pada asam alkanoat. Salah satunya adalah reaksi pengasaman. Ketika asam asetat bereaksi dengan metanol, terbentuk ester dan udara melalui esterifikasi. Reaksi ini adalah reaksi kondensasi, di mana dua molekul terpecah dengan pelepasan molekul udara. Ikatan yang terbentuk antara asam asetat dengan metanol adalah ikatan ester. Dalam metil asetat, terdapat ikatan ester antara dua gugus fungsi asetoil dan gugus metil. Kemudian pada reaksi dengan basa, asam asetat dicontohkan direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Kemudian terjadi reaksi netralisasi yang menghasilkan garam asetat, asetat dan udara. Itu dari reaksi asam basa, di mana asam asetat bertindak sebagai asam dan natrium hidroksida bertindak sebagai basa. Dalam garam asetat terdapat ikatan ionik antara ion natrium atau Na dengan ion asetat. Kemudian next. Oke. Reaksi berikutnya adalah dekarbosilasi. Pada suhu tinggi asam gugus karboksil atau COOH sebagai gas atau karbon dioksida. Reaksi ini sering terjadi dalam kondisi yang lebih ekstrim dan dengan adanya katalis, produk dekarboksilasi dari asam asetat adalah asetilena atau C2H2. Berikutnya, reaksi kimia oksidasi. Jika asam asetat dioksidasi lebih lanjut dengan agen oksidasi kuat, dalam kondisi asam, maka produk akhirnya adalah karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Asam asetat teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air. Dalam reaksi ini, gugus asetil dioksidasi, di mana atom karbon teroksidasi menjadi CO2 dan atom hidrogen teroksidasi menjadi H2O. Reaksi ini melibatkan pemutusan ikatan CH dan CC serta perubahan ikatan CO menjadi ikatan ganda CO dalam karbon dioksida. Next, Mas. Ketika asam asetat direduksi menjadi alkohol atau aldehid, reaksi ini melibatkan pengurangan gugus karbonil dalam asam asetat menjadi gugus hidroksil dalam etanol. Proses reduksi ini mengubah gugus karboksil COOH menjadi gugus etil alkohol atau CH3CH2OH. Reaksi ini melibatkan pemutusan ikatan CH dan CC serta perubahan ikatan CO menjadi ikatan ganda CO dalam karbon dioksida. Next.
Oke, reaksi antara asam alkanoat dengan amonia. Eh, Ketika asam asetat bereaksi dengan amonia, terjadi pembentukan garam, asetat amonium, dan air. Reaksi ini adalah contoh dari reaksi asam basa, salah satunya, di mana asam asetat bertindak sebagai asa dan amonia bertindak sebagai basa. Terdapat ikatan yang terputus selama reaksi, yaitu ikatan OH dan gugus karboksil asam asetat dan ikatan NH dalam amonium. Lalu ikatan yang terbentuk adalah ikatan ionik antara ion asetat atau CH3COO dan ion amonium atau NH4 dalam garam asetat amonium. Dan ikatan OH terbentuk dalam molekul air. Kemudian ketika asetat bereaksi dengan amonia dalam kondisi tertentu, produk yang dihasilkan adalah asetamida dan air. Reaksi ini adalah contoh dari reaksi amidasi, di mana asam karboksilat bereaksi dengan amonia untuk membentuk amida dan air. Terdapat ikatan yang terputus selama reaksi, yaitu ikatan OH dalam asam asetat terputus, dan beberapa ikatan dalam amonia juga terlibat dalam pembentukan produk. Lalu ikatan terbentuk adalah ikatan C dan O dalam asetamida, ikatan C dan N dalam gugus amida, serta ikatan OH dalam air. Reaksi ini mengubah asam asetat menjadi asetamida dengan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia yang baru menghasilkan produk amida dan air. Next, Mas. Lalu pembentukan aseton dan amonium karboksilat. Dekarboksilasi pada proses di mana gugus karboksil terlepas sebagai gas karbon, bahkan gugus asetil yang untuk membentuk aseton. Ikatan yang terputus selama dekarboksilasi ini adalah ikatan CC, CO, dan CH. Dalam gugus karboksil, asam asetat terputus ikatan CO-nya dan gugus karbonil diubah menjadi CO2 dan H2O. Kemudian ikatan yang terbentuk adalah ikatan CC dalam aseton dan ikatan CO dalam gugus karbonil. Ini juga terbentuk karbon dioksida dan air, juga terbentuk dari ikatan kimia yang terpecah. Next, Mas. Lalu reaksi asam alkanoat dalam pembentukan amina tersier. Dalam beberapa kasus, reaksi asam alkanoat dengan amonia dan reaksi tambahan seperti alkohol dapat menghasilkan amina tersier. Contohnya asam asetat amida yang direduksi dengan reduktor seperti litium amonium hidrida untuk membentuk etilamina. Kemudian etilamina dapat bereaksi dengan metil di etilamina. Kemudian presentasi berikutnya akan disampaikan pada rekan kami, Kak Randi Sulistiowati. Halo, Eh, saya jelaskan untuk mekanisme asam alkanoat yang dapat mempengaruhi kesehatan otak. Contoh-contohnya itu ada asam asetat. Ini pengaruh terhadap otaknya itu sebagai antioksidan dan peningkatan aliran darah yang dapat mendukung kesehatan pembuluh darah otak dan menjaga fungsi otak. Kalau apa namanya untuk yang apa namanya kadarnya melebihi batas itu bisa bersifat korosif pada konsentrasi yang pekat. Asam asetat yang dihasilkan oleh SCFA dapat menembus sawar darah otak kemudian menghambat neuron untuk mengontrol biasanya untuk mengontrol rasa kenyang dan rasa lapar. Next. Next, Mas Gil. Terlihat, Mbak? Izin.
Niat lempar, Mas. Halo Mas Gilang, bisa dengar suara saya? Ya Mbak, bisa dilanjutkan saja Mbak. Halo. Ya, Mbak, bisa dilanjutkan. Maaf di saya sinyalnya mungkin error Mas. Ya Mbak. Iya, bentar ya Mas, soalnya share screen. Astaga. Mohon izin Ibu, mungkin bisa kami lanjutkan Ya untuk silakan Mas. Ibu. Izin untuk contoh selanjutnya adalah asam butirat dengan jurnal dan penelitian seperti tertera pada slide. Jadi pengaruhnya pada otak adalah untuk meningkatkan proliferasi sel epitel usus besar, penyerapan cairan. Maaf. Halo Mas Gilang, sorry. Ya, sudah bisa Mbak lanjutkan. Oke, sudah bisa dilanjutkan ya Mas. Ya, Mbak, silakan. Kedua, mekanisme sama konat, contohnya asam butirat. Asam butirat pengaruh terhadap otaknya itu dapat meningkatkan proliferasi sel epitel di dalam usus besar, penyerapan cairan, dan menstimulasi produksi mukus epitel usus. Selain itu dapat menjaga keadaan normal sel epitel di dalam usus, juga berperan sebagai nutrisi pada kolonosit serta berperan dalam mengurangi resiko perubahan DNA sel kolon menjadi sel kanker. Next, Mas. Yang ketiga contohnya asam kaproat. Asam kaproat pengaruh terhadap otaknya meningkatkan produksi keton yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif oleh sel-sel otak, sehingga selain itu dapat meningkatkan konsentrasi neurotransmitter GABA yang dapat membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, serta meningkatkan kinerja otak dan memperbaiki daya ingat. Next, Mas Gilang. Contoh yang keempat ada asam dokosoheksatanoat atau DHA. Pengaruh terhadap otaknya sangat banyak, diantaranya membantu pertumbuhan otak dan serabut saraf, serta fungsi penglihatan biasanya pada 6 bulan pertama di kehidupan, sehingga akan sangat juga membantu kerja otak dan kemampuan belajar. Contoh yang kelima ada asam glutamat. Asam glutamat biasanya terdapat pada MSG ya, kadar yang sangat tinggi, dan adanya regulasi antioksidan mengakibatkan kerusakan sel neuron sehingga memicu beberapa penyakit, yaitu penyakit saraf di tubuh, termasuk keseimbangan memori, koordinasi, pernafasan, pembicaraan, dan fungsi jantung. Gejala yang timbul dapat berupa depresi, pusing, alergi, paralisis, dan disorientasi. Demikian paparan dari kelompok 8, Bu.
Mungkin ada pertanyaan dari audiennya. Silakan. Mohon izin rekan-rekan, jika ada pertanyaan kepada kelompok 8 bisa disampaikan. Izin bertanya dong. Nggak ada reaksinya ketemu sama aku nih gimana nih? Halo? Boleh Dengar? Mbak Ismitra, silakan Mbak. Yang nanya dicatat ya, Mas. Siap Bu. Tolong. Menurut literatur yang saya baca mengenai asam alkanoat atau asam karboksilat ini, apakah asam valerianat dan asam enantat termasuk dalam deret homolog senyawa asam alkanoat? Karena yang saya lihat contoh yang disebutkan tidak mencantumkan kedua asam tersebut. Terima kasih. Baik Mbak, kami catat pertanyaannya. Bisa disambung pertanyaan berikutnya? Mbak Rini, raise hand ya. Silakan Mbak Rini. Ya, Mas Girang, saya mau nanya ya. Tadi kan udah dijelasin tuh penamaan asam karboksilat ya. Tapi kan di situ baru dijelasin yang punya satu gugus karboksil. Terus kalau misalkan itu ada senyawa yang punya lebih dari satu gugus karboksil itu penamaannya gimana ya? Terima kasih. Ada lagi ya Mbak Mina ya? Iya, selamat malam Mas Gilang. Saya Mina. Saya mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai isomer dari asam alkanoat. Saya ingin bertanya kenapa isomer asam alkanoat tidak bisa membentuk isomer posisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Ditampung untuk 5 dulu ya, Mas. Nanti silakan langsung dijawab kalau sudah 5. Baik Ibu. Izin rekan-rekan, 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya, Mas Gilang. Bu Sri Puput ya. Iya, Mas. Izin bertanya, Silakan, Bu. Mas. Apa peran asam alkanoat dalam metabolisme manusia, Mas? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Eh, Mbak Liantika ya, Resen, untuk pertanyaan terakhir ya. Silakan Mbak. Selamat malam, Mas Gilang. Permisi, saya mau bertanya. Tadi kan untuk peran asam alkanoat itu banyak yang dampak positif ya untuk tubuh. Apakah ada dampak negatif atau side effect dari asam alkanoat? Mohon dijawab. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon izin Ibu. Apakah Ya, silakan dijawab. Ada 5 ya. baik Ibu, kami mencoba menjawab yang sudah kami Tolong diulang pertanyaannya ya, Mas. Kalau mau jawab nanti ya. siap Bu. Mohon izin Bu, untuk pertanyaan pertama tadi dari Mbak Ismitra menanyakan bahwa di contoh 10 homolog tadi tidak dicantumkan
Mbaknya melihat literatur bahwa ada asam valerianat dan enantat. Sebenarnya valerianat sama dengan asam valerat. Yang saya cantumkan di contoh adalah asam valerat. Jadi biasanya itu adalah nama yang berbeda untuk senyawa yang sama, merujuk ke senyawa kimia yang sama, yaitu asam karboksilat dengan rumus molekul CH3, CH2 3 kali COOH, atau asam pentanoat. Jadi nama trivialnya itu asam valerat atau asam valerianat. Kalau enantat adalah biasanya kita sebutnya enantoat. Perbedaannya adalah biasanya itu disebut nama tradisional, misalnya pelargonat. Tapi kalau misalnya pelargonoat, itu dia merujuk mengikuti pola penamaan asam karboksilat mengganti akhiran at, Bu. Jadi sama aja tadi, valerianat sama dengan valerat. Mungkin seperti itu, Mbak Ismitra. Jadi sudah saya cantumkan, cuman penamanya aja biasanya berbeda. Terima kasih Mas Gilang. Jelas kok. Baik. Itu salah satu nggak enaknya nama trivial ya. Nama trivial itu diingat-ingat juga susah gitu ya. Tapi namanya itu banyak. Jadi Siap. saya lebih suka nama IUPAC. Jadi nanti kalau ujian kita pasti akan banyak pakai nama IUPAC. Oke, Baik. silakan dilanjut, Mas. Siap, Bu. Izin Bu, izin teman-teman. Tadi saya ingin menjawab pertanyaan yang bertanya tentang penamaan asam karboksilat yang mempunyai lebih dari satu gugus karboksil. Jadi untuk penamaan asam karboksilat yang memiliki lebih dari satu gugus karboksil, sebenarnya caranya sama saja seperti yang memiliki satu gugus karboksil, hanya di sini kita yang pertama itu menentukan jumlah gugus karboksilnya dulu. Jadi untuk asam karboksilat yang memiliki dua gugus karboksil disebut asam dikarboksilat, yang memiliki tiga gugus karboksil disebut asam trikarboksilat, dan selanjutnya. Kemudian sama seperti langkah yang tadi, menentukan rantai utamanya. Jadi kita memilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksil, kemudian menamai rantai utamanya. Tapi di sini kita menambahkan awalan untuk jumlah gugus karboksil tadi. Misalkan untuk jumlah 2 gugus karboksil, tri untuk 3 gugus, dan seterusnya. Kemudian kita gabungkan awalan jumlah gugus karboksil tadi dengan nama rantai utama, dan kemudian diakhiri dengan O-diat, oic acid. Contoh dari asam karboksilat yang memiliki lebih dari satu gugus karboksil di sini ada misalnya asam oksalat, atau disebut juga asam etanodioat, asam malonat, asam sitrat, atau asam tartar. Bagaimana untuk yang bertanya? Ya Mbak, sudah cukup. Terima kasih ya Mbak. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3 ya teman-teman. Tadi pertanyaannya mengapa pada asam alkanoat tidak memiliki isomer posisi ya. Pada asam alkanoat tidak memiliki isomer posisi karena posisi gugus karboksil atau COOH pada rangkai karbon sudah tetap dan terikat secara permanen pada ujung rantai karbon. Begitu. Bagaimana pertanyaan jawabannya, apakah sudah menjawab? Iya, sudah Kak. Baik, terima kasih. Ini saya belum kebuka-buka nih, mau ngirim contoh soal. Mungkin bisa japri alamat email. Ternyata di kontak saya nggak apa-apa, biar bisa saya kirim mungkin via email ya. Susah banget, saya nggak bisa masuk di WA web. Baik, Ibu. Saya email Ibu ya. Izin, Bu.
emailnya bisa ditulis di chat box yang di ini Mas, yang di Zoom aja Oh nggak iya, Bu. apa-apa. Saya bisa tulis. Siap, Bu. Sedikit, Bu. Email saya, Bu. Di chatbox sudah Mas? Belum ada ya? Belum ada di saya. Di chatbox sudah ada, Bu. Izin, Bu. Belum muncul ya kayaknya. Belum muncul. Belum muncul. Bu, sudah muncul tes. Mohon izin ingin menjawab pertanyaan soal nomor 4 yang tadi pertanyaannya apakah peran asam alkanoat pada metabolisme tubuh manusia? Jadi asam alkanoat ini merupakan rantai panjang seperti asam palmitat yang menjadi asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Ini digunakan sebagai sumber energi utama. Asam lemak ini dipecah dalam proses yang dikenal sebagai beta oksidasi di dalam mitokondria sel. Melalui proses ini, asam lemak diubah menjadi asetil CoA dan kemudian memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP atau molekul energi utama bagi sel. Lalu yang kedua, untuk pembentukan membran sel, asam lemak ini berperan penting dalam pembentukan fosfolipid. Komponen utamanya adalah membran sel. Fosfolipid memiliki bagian hidrofilik di bagian kepala dan bagian hidrofobik di bagian ekor. Asam ini membantu menjaga integritas dan fluiditas membran sel yang penting untuk fungsi seluler sebagai transportasi zat, sinyal seluler, dan interaksi antar sel. Berikut jawaban yang bisa saya berikan. Bagaimana untuk penanya? Apa sudah cukup? Cukup, Kak. Makasih. Baik, terima kasih kembali. Kurang satu lagi atau sudah selesai ya? Masih ada satu pertanyaan lagi, Bu, izin terakhir. Mohon izin ingin menjawab lagi pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Dampak negatif pada tubuh untuk asam alkanoat. Contohnya pada asam alkanoat ini bisa terdapat pada asam cuka yang dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mukosa lambung dan usus, lalu menyebabkan kerusakan gigi. Paparan asam yang dengan konsentrasi tinggi ini dapat mengikis enamel gigi dan menyebabkan sensitivitas dan kerusakan gigi. Lalu kemudian gangguan metabolisme. Kelebihan konsumsi dari beberapa asam alkanoat ini mempengaruhi keseimbangan pH tubuh dan metabolisme. Lalu menyebabkan iritasi kulit dan mata pada contoh asam asetat atau asam format yang
dibentuk dengan larutan konsentrasi tinggi, lalu menyebabkan reaksi alergi dan gangguan pernafasan. Begitu, berikut penjelasan dapat saya jelaskan. Untuk penanya, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih banyak Mas Rangga atas jawabannya. Sudah Terima kasih cukup. kembali. Mohon izin Ibu, untuk 5 pertanyaan pada kelompok 8 sudah kami jawab Ibu. Emailnya sudah masuk belum ya, Mas Sudah Gilang? langsung di-share saja atau seperti apa Ibu? Iya, ya langsung di-share saja. Saya nggak bisa itu soalnya saya pakai HP. Ya Bu. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Minta tolong di slideshow ya. Siap Bu. Baik. Ini kan sudah menerima paparan materi ya. Jadi kita akan coba berlatih untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan asam karboksilat. Dan perlu saya informasikan bahwa untuk soal ujian kemungkinan besar ya saya tidak akan mengeluarkan tentang bagaimana dampak dari senyawa asam karboksilat terhadap tubuh. Kenapa? Karena itu pembahasan terlalu luas dan mungkin agak susah diingat-ingat. Tetapi untuk eh, terkait dengan penamaan apa namanya asam karboksilat, kemudian isomer dan seterusnya, mungkin itu nanti yang akan saya keluarkan. Jadi mohon untuk diperhatikan, Mas Gilang, saya mohon dibantu untuk memantau siapa yang kemudian membantu untuk menjawab atau memberikan apa ya pendapat gitu ya dari beberapa soal yang akan saya berikan. Silakan kita geser. Nama, nama asam karboksilat nomor 1. Silakan siapa yang akan menjawab? Dua metil butanoat. Sebutkan nama dulu. Sebutkan nama. Eri Inta. Mohon izin bisa Bu Eri? dijelaskan Mbak Eri mau menjawab soal nomor berapa? Satu. Namanya tadi apa? Dua metil dua metil butanoat. Iya betul ya. Oke, silakan lanjut nomor 2. Nah,
Saya Mas nomor 2. Ini Atas nama Bapak? Rini. Ya, Mbak. Ya, anjir. Rini. Nomor 3. Nomor 2 ya Bu ya. Namanya asam 3,4 dimetil pentanoat. 2 dimetil. Mohon izin rekan-rekan yang lain bisa di-mute dulu. 4 Nomor 2 tadi ya. Asam 3,4 dimetil pentanoat. ini. Hah? 4 etil 2. Oh. Oke, nomor 2 tadi. Apa tadi namanya? Tolong diulang. Asam 3,4 dimetil pentanoat. Asam 3,4 dimetil pentanoat, Bu. Oke, asam 3,4 dimetil pentanoat. Ya, benar. Ya, Bu. Izin, Mas. Untuk yang raise hand, Mbak Mina duluan ya? Iya. Silakan. Izin saya mau menjawab yang nomor 3. Nomor 3, 4 etil, 2,2 dimetil heksanoat. Tiga etil. 1, 2, 3. 4 etil, 2,2 dimetil heksanoat. Bisa diulangi? 4 etil, 2,2 dimetil heksanoat. Iya, benar. Sebetulnya bisa dari 2,2 ya. 2,2 asam 2,2 dimetil 4 etil heksanoat. Nggak apa-apa. Silakan lanjut. Untuk selanjutnya ini ya, Bu. Iya, jadi rumus strukturnya apa? Nama senyawanya apa sama? Rekan yang ingin menjawab bisa di raise hand. Butanol. Untuk izin Ibu, bisa di double ya Bu. Untuk mahasiswa yang mau menjawab double boleh Bu? Maaf, ini soalnya ini ya, apa namanya? Sorry. Ini bukan asam karboksilat ini. Soalnya gugusnya bukan COH, tapi COH. Kita ganti aja, yang slide berikutnya. Ya, Ya Bu. silakan. Izin Bu, untuk mahasiswa double menjawab boleh Bu? Boleh. Ya, Kita Bu. sistemnya dulu-duluan ya, jadi nggak saya ratakan. Siap Bu. Karena kan tadi yang sudah duluan siapa tadi ya? Di raise hand lagi. Tapi kalau ada yang raise hand beberapa orang, pilih yang belum jawab aja, Mas. Siap Bu. Mbak Maiga ya duluan ya? Ya, izin Mas Gilang. Boleh, Mbak. Untuk saya ingin menjawab soal yang C.
3-hidroksipropanoat. Betul ya. 3-hidroksi Propanoat, Bu. propanoat. Ya. 3-hidroksi apa 3-hidroksil? Hidroksi. 3-hidroksi atau hidroksil? Hah? Hidroksi apa hidroksil? Hidroksi, Bu. Benar. Hah? Gugus hidroksil sama. Gugus. Gugus hidroksil sama. Oh, Karena dia sebagai gugus alkil. Sama kayak metil ya, metana jadi metil, hidroksil, etana Bu. jadi Izin, Bu. etil. Gugus hidroksil, Bu. Iya, 3-hidroksilpropanoat. hidroksil. Ya, Propanoat. ya. Berikutnya silakan. Izin menjawab yang A, Ibu. Butanoat. 3-etil, 2-metil, butanoat. Iya. Iya, betul. Silakan yang B. Mohon izin tadi yang jawab Siapa nih? tadi Bu Dewi siapa ya? Dewi Nugraheni, Mas. Baik, terima kasih. Siap, Bu. Bisa dilanjutkan, Bu Riyad. Saya bisa jawab ya? Ya, Bu. Boleh. Ya. Izin jawab yang B ya, Bu. 3-etil, 5-metil, heksanoat. Pentanoat, Bu. Salah, Bu ya? Izin menjawab, Bu. Sebutin namanya ya, biar yang nyatet gak bingung. Ya, Riani mau jawab yang B. Silakan. 3-etil heksanoat. Betul. Jadi meskipun dia terlihat cabang, dia sebenarnya rantai utama. Karena dia ngalur jadi terakhir. Jadi dia rantainya 6. Lanjut. Lanjut soal berikutnya, ya Bu. Berikut. Soal berikutnya. Raisen Mbak Ayu ya. Tetap menyebutkan nama ya Mbak kalau mau jawab Mbak. Silakan Mbak. Raisen pertama Mbak Ayu Wulandari. Iya Mas, mau jawab yang A. Iya silakan Mbak. 3-etil propanoat. Salah. Salah. Mbak Mia ya, Mia Wayuni. Silakan Mbak. Maaf, izin Sebentar, menjawab yang untuk jawab sebelumnya tadi, mohon izin yang jawab sebelumnya tadi tolong diulang. Baik. 3-etil propanoat, Bu. 3-etil propanoat. Oh iya, salah. Salah, berarti benar salah. izin Ibu Dengan siapa Mbak? dengan Mia Wahyuni. Ya silakan Mbak. Izin menjawab untuk soal yang A, Ibu, 3-etil butanoat. Salah. Izin menjawab, Ibu. Yang nomor A. 2-etil Nama Mbak? asam. Bu. Nama Mundri A. Ya. Mau menjawab nomor A. Ya. Asam 2-etil propanoat. 2. Salah. Salah. Masih Ibu. Mbak Ardianti ya. Desain Mbak. Izin mau jawab yang B ya, Mas. Silakan, Asam 2-etil 2-metil butanoat. Kita A dulu. Kita A dulu. Ya. Saya agak bingung nanti untuk Bu. melihatnya.
Bu, tadi Ayu yang pertama kali jawab mau benerin, Bu. Boleh Bentar nggak, dulu. Bu? A siapa dulu yang mau Iya, jawab saya nih? yang Kalian A. udah yang bener. Saya yang A. Saya yang A tadi, Oh Bu, ya, yang pertama silakan. kali rehes, Bu. Iya, apa A? 3 metil pentanoat, Bu. Iya, benar. 3 metil pentanoat. Ya, asam 3 metil ya. Sebenarnya saya harusnya Ya, nyalain kalau nggak nyebut siap, asam. Bu, siap, Bu. Maaf, Bu. Asam 3 Ya, metil asam pentanoat, 3 Bu. metil. Ya, jadi jalur rantai utamanya itu dia naik. Jadi cabangnya itu yang C3. Jadi nggak mesti yang lurus cabang itu. Kita pilih yang mengikat gugus fungsi, tetapi dia harus yang terpanjang. Itu namanya cabang. Nah, cabangnya di sini kan penta sebetulnya. Di atas itu ada CH2 sama CH3. Maka tulisnya jadi C2H5. Ya. Jadi dia namanya 3 metil pentanoat. Asam 3 metil pentanoat. Lanjut. Silakan yang B ya. Oke, Mbak Ardianti tadi ya duluan ya. Ya, silakan Mbak. Iya. Asam 2 etil 2 metil butanoat. Izin Ibu untuk yang B, Bu. Namanya apa tadi? Bisa diulang, Mbak? Dijelas, Mbak Ardianti. Asam 2 etil 2 metil butanoat. Iya, benar. Bu Sugi tadi, Bu jadi Mbak? Bu, jawab Bu. Ya. Itu udah dijawab sama Mbak Ardianti. Mau jawab nomor 2 tadinya. Oh, ya Bu. Selanjutnya soal C, rekan-rekan. Mbak Mia lagi ya? Ya, Mbak Mia silakan Mbak. Izin menjawab untuk yang C adalah propionat. Oh, maaf. Ini yang C ini ternyata dia alkil alkanoat ya. Bukan asam. Kita skip dulu yang C, jangan dianggap dulu karena beda. Beda gugus fungsi dia. Coba kita langsung ke D ya. Langsung ke D. Nanti E juga nggak usah. Kita langsung ke D. Ya, rekan-rekan soal yang D, rekan-rekan. Mas Markus atau siapa tadi? Resen. Mbak Cynthia, Resen masih? Izin menjawab, Bu. Asam 3 metil butanoat. Ini yang D ya, Bu ya? Namanya siapa tadi yang D? Iya, Bu. Cynthia, Bu, izin. Oke, namanya apa tadi? Asam? Asam 3 metil butanoat. Salah. Mbak Herlin ya? Mau jawab yang D, Pak? Izin asam 2 metil butanoat. Ya, benar. Asam 2 metil butanoat. Jadi ada 4 ya, butana. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Kita lewatin yang E karena E itu beda. Tuliskan rumus struktur. Bisa sambil ngomong nggak apa-apa. Jadi misalnya seperti ini. CH3, terus apa, terus apa, terus apa, terus nanti terakhirnya ujungnya apa gitu. Bisa. Jadi nggak usah apa namanya harus nulis gitu. Yang ngomong saya bisa bayangin. Asam 3 metil pentanoat. Mbak Cynthia Resen ya? Ya, Mas. Izin menjawab, Bu. Cynthia, Bu. Ya, silakan. CH3, CH2, CH
CH3, CH2, COOH. Ya benar. Jadi asam 3 metil ya. Berarti rantai utamanya ada 5 ya. Ini pentanoat. Nanti ada COOH-nya. Kemudian gugus metil ada di nomor 3. Tadi dibilangnya CH3, CH2, kemudian CH2, ada cabang CH3, CH2, kemudian COOH. Oke, bisa. Silakan yang B. Pakai butirat ini. Nama trivial. Saya nggak suka banget trivial. Mas Silakan. Markus Evan raise hand. Silakan Mas. Izin menjawab, Bu. CH3, C2H5, C2H5, COOH, Bu. Butirat itu C-nya berapa, Mas? Trivial. 1, 2, 3, 4, 5, Bu. 5. Berarti pentanoat ya? Enggak, Bu. 1, 3, 4, 6, 7. CH3, C2H5, C2H5, COOH. Bentar. Butirat itu nama trivial untuk yang C-nya berapa? Butirat. Bentar, Bu. Ini Bu, butirat kayaknya 4. C-nya 4 ya? Iya. Oke. C4. Terus kalau 2 etil 3 metil? Mana? Coba silakan diulang tadi yang jawab. Izin ya, Bu, diulang, Bu. Ya. CH3, C2H5, C2H5, COOH, Bu. Kebalik. Kebalik. Soalnya etilnya itu di nomor 2. Baru metil di nomor 3. Penamaan itu harus dimulai dari gugus fungsinya. Ada yang mau koreksi? Rekan untuk yang B, apakah ada yang mau mencoba Mina Spia ya? Silakan, Iya, Mbak. Mas. Izin Ibu, untuk yang nomor B, CH3, CH, CH3, CH, C2H5, COOH. Iya, benar. Oke, silakan yang C. Ya, makasih Bu. Oh, C sorry. sama D Yang Esther C ya, Bu ya? sama D, ya Esther. Jangan, nggak usah ya. C sama D masih Esther. Ini masih yang tampilan berikutnya nanti. Yang ini, Bu. Ya. Lanjut ya, Bu. Siap, Bu. Jadi apa nih kalau asam propanoat ditambah dengan etanol? Rekan, belum ya. Untuk soal berikutnya, rekan. Perhatikan terkait dengan reaksi asam karboksilat dengan eh, golongan alkohol. Karena etanol, metanol itu kan golongan alkohol. Etil propanoat tambah 2O ya, Bu?
Gimana maksudnya? Jadinya itu kan nanti hasilnya maksudnya kan Bu ya. Ya, hasilnya. Etil propanoat tambah H2O. Reaksi umumnya gimana? Jadi asam karboksilat itu kalau direaksikan dengan alkohol dia menjadi apa? Ester ya Bu itu ya. Ester tambah air ya. Esterifikasi ya, nama reaksinya tuh reaksi Ya, apa? ya, Esterifikasi. Jadi dia jadi apa? Hasil akhirnya kalau misalnya dari golongan asam karboksilat ditambah dengan alkohol, maka dia akan menjadi ester ditambah air ya. ya, Ya kan? Ester ditambah air. Nah, berarti kalau asam propanoat sama etanol berarti tadi jadinya apa? etil propanoat ditambah H2O. Iya benar. Etil propanoat ditambah H2O. Jadi dari etanol ini nanti etilnya akan gandeng ke yang apa namanya propanoatnya ini, kemudian nanti asamnya yang dari propanoat akan gandeng ke OH-nya sehingga jadi H2O. Oke, yang nomor 2 lebih mudah berarti sudah ada yang menginisiasi. Mbak Ismitra ya, tadi nomor 1 benar ya. Mbak Maiga raise hand ya. Silakan Mbak. Izin Bu, izin menjawab yang nomor 4 Bu. Nomor 4 ya? Ya Bu. Ya udah silakan nomor 4. Jadi reaksinya itu asam butanoat ditambah gas klor menghasilkan asam butanoil klorida plus asam klorida. Oke. Benar ya. Asam butanoil klorida tambah dengan Asam klorida. asam klorida. Ya. Mbak Mia ya, raise hand lagi ya. Oke, silakan berikutnya. Izin menjawab nomor 3, Bu. Oke, pembuatan asam asetat dari alkohol. Rangga ya? Iya, betul. Asam asetat itu C-nya berapa? Itu nama trivial dari apa? Asetat, asam asetat. Halo, asam etanoat ya Bu? Asam etanoat. Iya, asam etanoat. Ya, silakan dilanjut coba. Pembuatan asam asetat dari alkohol salah satunya dengan proses oksidasi, yaitu etanol dioksidasi menjadi asetaldehida terlebih dahulu, kemudian asetaldehida dioksidasi lebih lanjut menjadi asam asetat atau CH3 CHO plus O oksigen menjadi CH3COOH. Oke. Browsing ya? Gak baca jawabnya. Jadi browsing ini. Oke. Benar ya? Silakan nomor 2 ada yang Izin Ibu, membantu jawab? untuk nomor 2 Ibu. Iya, asam 2-metil butanoat Asam plus 2 metanol. metil butanoat ditambah dengan metanol akan menjadi 2 metil pentanoat. Asam 2 metil butanoat ditambah metanol akan menjadi 2 metil pentanoat. 2 metil pentanoat, benar? Ini kan reaksinya kan antara asam karboksilat dengan golongan alkohol. Harusnya dia jadi apa? Jadi ester kan? Ester plus air. Apa esternya kira-kira? Sebentar Ibu. Untuk esternya C7H12O2 plus H2O. Metil ya Bu. Metil 2 metil butanoat. Metil 2 metil butanoat. Siap. Ditambah apa? Nih. Ditambah apa? H2O Ibu. Ditambah H2O ya.
Karena rumus reaksi umumnya adalah ditambah dengan air. Berarti ester tambah dengan air. Oke, tolong dicatat ya Mas Gilang. Bisa dilanjut ke Terima pertanyaan kasih, Bu. berikutnya. Silakan, ini gampang. Isomernya apa? Mbak Rahma ya, belum ya? Mbak Rahma dulu ya. Iya. Untuk isomernya itu isomer rangka. Ya benar, isomer rangka. Jadi rumus kimianya sama, hanya berbeda posisi C-nya saja gitu. Satunya asam butanoat, satunya asam 2-metil propanoat. Silakan lanjut. Izin Ibu, isomer gugus fungsi ya Bu? Betul, isomer gugus fungsi. Bu Golongan Nini, asam karboksilat isomernya dengan golongan ester. Kita lihat itu gugus fungsinya yang warna biru ya. Ya, Jadi betul Bu. gampang kita ngelihatnya. Silakan lagi. Ya, kasih Bu. izin Bu Nini tuh gini ya. Iya, Ninik tuh gini Mas, makasih Jangan lupa banyak. menyebutkan nama dulu ya. Iya, maaf Mas. Soal berikutnya. Silakan. Mana ini? Nggak ada yang resen. Ini mudah sekali. Izin isomer rangka Ibu. Ini namanya siapa ya? Izin, SOP-nya sebut nama dulu. izin dengan nama Mundri A, ini termasuk isomer rangka. Iya betul, Bu Ya, Mundri terima A. kasih. Semerangka. Bu Munti ya. Kita lanjut ya Bu. Iya. Sebutkan saja nih ya, isomer rangkanya apa namanya? Cynthia ya. Resen ya. Ya, Mas Gilang. Sinta, Bu, izin menjawab. Isomer rangka dari asam 2,2 dimetil propanoat itu asam 1 dimetil butanoat. Asam apa? Asam 1 dimetil butanoat, Bu. 1. Nggak mungkin, nggak bisa. Izin Ibu, Ninik tuh gini Bu. Asam 2 metil butanoat ya Bu. Asam 2 metil metil. butanoat. Ya benar. Asam 2 metil butanoat ya, benar. Ada lagi? Izin Ibu, Ninik tuh gini yang C ya Bu. Bu Nini, yang C. Apa itu Bu, yang C itu? Antara apa dan apa itu?
Antara apa dan apa itu, Bu Nini? Izin, izin Bu Nini apa jadi menjawab? Tidak. Sebentar lagi ini Mas, saya baca dulu. Mbak Izin Ibu menjawab. Dewanti ya, raise hand-nya dulu ya. Dewanti ya, Mas? Oh, baik. Mbak Dewanti, boleh. Izin Ibu yang C, OH, dan O ya, Bu. Iya, OH sama O maksudnya apa gitu. Itu tuh apa? Oh, namanya ya, Bu. Iya, namanya. Izin, Bu, maaf. Ini Ibu Sebentar. menyempurnakan yang tadi Ibu. Ini antara asam butanoat dengan em, satu metil Enggak, salah, propanoat ya. salah, Bu. Salah ya? Salah. Ya, ya, Aldehid makasih Bu. butanat. Salah. Mbak Rini, izin Mbak. Izin, Bu. Oh, siapa ini duluan? Dewanti, Bu. Ya, silakan Mbak. Ester dengan alkanoat bukan, Bu? Salah dong. Ya. Dilanjut Mbak Rini ya. Yang C itu alkohol dengan eter, Bu. Betul. Baik, Mbak Rini. Alkohol dengan eter. Ingat ya, isomer fungsi ya kan, dia kan sama ya itunya rumusnya, tapi dia itu ada perbedaan gugus fungsi. Nah, yang punya itu gitu kan, yang beda gugus fungsi itu ya pasti alkohol sama eter, asam karboksilat sama ester, kemudian aldehida itu pasti sama keton gitu. Nah, di sini kan alkohol sama eter nih, OH sama O gitu. Oke, lanjut nomor berikutnya. Lanjut rekan-rekan. Ini soal yang sama ya, Mas Gilang. Udah ganti slide. Izin masih yang sama, Bu. Masih baru yang cek terjawab, Bu. Jawabannya tadi udah ada yang jawab, bener ya? Jawabnya C, terus dia antara alkohol dengan eter. Berarti udah selesai dong soal ini. Soal Nah, selanjutnya ini ini, Bu. pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya. Untungnya ini sudah diajarkan ya. Ini kan tentang alkena sama alkohol. Ini alkena sama alkohol. Nah, yang ini pertanyaannya adalah ini isomer apa? Ini isomer apa? Apakah isomer rangka, fungsi, Apa ya duluan tadi? posisi, Posisi, aktif? Bu. Siapa namanya ya Allah, buru-buru banget jawabnya. Saya Ruyansa, Bu. Oke, isomer? Posisi. Iya, isomer posisi. Berarti posisi itu apa, Bu? Isomer posisi itu apa berarti, Bu? Letak ini rangkapnya berbeda. Yang ini kan di di yang ketiga ini Bu ya, 1, 2, 3. Yang ini yang kedua. Ya. Bukan dua, udah jelas ada nama satu. Satu butena, dua butena. Berarti satu nomor satu, itu nomor dua. Satu butanol sama dua butanol. Jadi rumus kimianya tuh sama, tetapi letak dari gugus fungsinya berbeda. Ya, itu kebetulan contohnya ini adalah alkena ya, yang dua ikatan rangkap, yang ikatan rangkap itu sama alkohol yang OH. Ini sebagai penjelasan juga untuk jawaban yang tadi udah benar ya yang jawabnya pas ada yang nanya kenapa asam karboksilat itu tidak memiliki isomer posisi gitu, karena gugusnya COOH, dia selalu berada di ujung, dia nggak mungkin berubah ke tengah atau kemanapun gitu. Tetapi kalau alkena gitu kan, alkohol, dia
bisa berubah gitu. Jadi dia punya isomer posisi gitu. Nah, kasusnya pada alkil alkanoat atau ester yang nanti akan dipresentasikan kelompok berikutnya. Nah, yang seperti itu dia bisa punya isomer posisi. Tetapi apa namanya, untuk yang untuk yang asam alkanoat seperti yang kita bahas ini dia tidak memiliki isomer posisi. Oke, bisa dilanjut. Sudah terjawab ya. Ini adalah isomer posisi. Oke, silakan. Mbak Arita ya resen ya. Mau coba jawab Bu Arita, Bu. Eh, suaranya Mbak? Mau coba jawab Arita. Ya, silakan Mbak. Yang C bukan alkena karena ada rangkap 2, terus ester sama asam karboksilat. Coba disebutkan tadi alkena karena rangkap 2, ester karena apa? Oh, Bu. Coba ester yang mana, Ester? Ini Bu yang rangkap 2, yang ada garis 2, terus C rangkap 2O, ini kan ester ya Bu. Sama COO ya, ya, Bu. COO. Terus yang COO, CH ini ya Bu. Yang terakhir nih Bu, yang kanan. Mana ya? Mana ya? Kan tadi jawabnya C ya. Alkena, ester sama asam karboksilat ya. Iya Bu, ini kan Bu, karboksilat COOH ini kan Bu. Saya kok nggak kelihatan ya. COH mana? Itu bukan COOH ya, perasaan saya. Itu bukan COOH deh. Tadi udah bener ya. Sebagian, tapi kayaknya kalau menurut penglihatan saya kok dia tidak ada asam karboksilatnya tuh nggak ada. Apa keton ya Bu? Yang mana ayo? Keton? Jadi yang mana jawabannya? Yang A apa yang C? Wow. Nggak ada ininya ya. Tapi ini ada Kalau yang ini ya Bu ya. Kalau asam karboksilat, bener nggak nih? Coba kita kunci jawabannya, pilih yang mana. Nanti kalau ada yang ngoreksi, silakan yang lain bisa ngoreksi. Yang A ya Bu. Tapi ada CH3 ya Bu. Keton kayaknya Bu. Ada ini. Ini yang jawab berapa orang ya? Saya bingung dah. Jadi siapa yang jawab pertama tadi? Nanti Mas Gilang bingung nyatetnya. Arita Bu. Arina. Bu Arina yang mana Bu? Pastinya Bu. Nih, deal-dealan nih. Pasnya yang mana Bu? Keton aja deh Bu. Ini ada ini Bu. A ya? Ya Bu, A. Ya. A ya jawabannya. Jadi ada alkena, rangkap 2. Kemudian ada ester, COO. Bandingannya COO itu cukup banyak di situ. Kemudian ada keton, CO. Kalau asam karboksilat nggak ada, karena di sini nggak ada COOH. Oke, benar ya jawabannya A. Soalnya masih ada. Oh, udah habis ya? Habis Bu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi latihan soal-soalnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ujian, keluarnya juga nggak jauh-jauh dari menentukan rumus struktur, menentukan seperti namanya, rumusnya gimana, kemudian tentang isomer. Kurang lebih seperti itu nanti soalnya. Jadi silakan untuk dipelajari ya. Untuk yang alkil alkanoat kita coba agendakan lagi nanti kalau bisa mungkin insya Allah dalam minggu ini, tetapi untuk sementara kita di 3 hari itu kita akan ada asesmen lapangan, jadi mungkin tidak bisa di minggu depan ya, mungkin dari Selasa sampai Kamis kita mungkin nggak bisa ya, hampir semua dosen yang terlibat di akreditasi nggak bisa gitu ya.
Jadi kita coba cari waktu lagi nanti. Mau izin bertanya, Mungkin Mm-mm. Bu, semisal kalau Pak Burhan bisa mengisi sebelum Ibu untuk kelompok 11 sampai 12. Ya, Kalau kimia organik sih menurut saya tidak masalah ya. oh, Ini beda dengan molekuler yang kemarin itu. ya, Kalau Bu. di kimia organik terserah saja, monggo. Ya, Bu. Ibu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama kita tutup ya. Kita izin Terima kasih atas. Iya. ini, Bu. Absen dulu, Bu. Screenshot, Bu. Oh, screenshot. Oke, saya izin saya tidak open kamera. Baik, Bu. Nanti tolong untuk nama-nama yang jawab pertanyaan tadi semuanya disetor ke saya ya. Siap, Ibu. Izin rekan-rekan, kita screenshot dulu, bisa dibuka kameranya. Sudah? Mohon izin, Ibu. Sudah, Ibu? Baik, kalau sudah terima kasih atas partisipasinya. Kita akan jadwalkan lagi besok untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, rekan-rekan.